Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat selalu buat kita semuanya. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan usia kehamilan. Nah, untuk menentukan usia kehamilan ini ada beberapa cara, dan kita bakalan bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang pertama ini kita bakalan bahas bagaimana cara menentukan usia kehamilan berdasarkan gerakan janin yang pertama, atau disebut juga dengan quickening. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, nah ada beberapa istilah nih dalam persalinan. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ini ya, supaya kita bisa menentukan usia kehamilan berdasarkan quickening ini. Nah, ada yang disebut dengan gravida. Gravida ini adalah seorang wanita yang sedang hamil. Kemudian ada para. Nah, para ini adalah seorang wanita yang pernah melahirkan bayi. Nah, kalau kita buat pencatatan nih, atau buat asket swab, biasanya kan kita buat G1 P0 A0. Nah, gravida 1, para atau partus 0, abortus 0 gitu ya, teman-teman. Jadi itu singkatan dari ini, gravida dan para. Atau biasanya kita kami sih kalau di lapangan ini bilangnya ini paranya ini jadi partus gitu ya, teman-teman, tapi sama aja. Oke, kemudian selanjutnya ada primigravida. Nah, primigravida ini adalah seorang wanita yang baru pertama kali hamil. Kemudian multigravida. Multigravida adalah seorang wanita yang sudah berkali-kali hamil. Next, ada nullipara. Nullipara ini adalah wanita yang belum pernah melahirkan bayi yang dapat hidup di dunia luar. Selanjutnya ada primipara. Nah, primi tadi kan pertama, para itu melahirkan ya, teman-teman, seorang wanita yang pernah melahirkan bayi gitu ya. Jadi primipara ini adalah seorang wanita yang melahirkan satu kali. Kemudian ada yang disebut juga dengan multipara. Nah, multipara ini adalah seorang wanita yang telah beberapa kali melahirkan. Kalau primigravida itu pertama sekali hamil, nah kalau primipara itu adalah pertama sekali melahirkan. Kemudian multigravida adalah seorang wanita yang sudah berkali-kali hamil. Kalau multipara adalah seorang wanita yang sudah beberapa kali melahirkan. Next, ada grande multipara. Nah, grande multipara ini adalah seorang wanita yang sudah melahirkan lebih dari 6 kali. 6 kali ke atas ya, 6 kali atau lebih dari 6 kali. Selanjutnya ada paritas. Nah, paritas ini adalah jumlah kelahiran bayi yang lalu yang dapat hidup di dunia luar. Next, ada parturien. Ini adalah wanita yang sedang dalam persalinan atau impartu. Kemudian yang terakhir ada purpura. Nah, ini wanita yang baru saja selesai melahirkan. Nah, memang ini enggak semuanya sih kita pakai untuk menentukan usia kehamilan ini, tapi supaya lebih paham aja, ada beberapa istilah yang memang harus kita pahami ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja. Cara menentukan usia kehamilan berdasarkan quickening itu dibagi menjadi dua. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada primigravida. Nah, pada ibu primigravida atau yang baru pertama sekali hamil, nah usia kehamilan gerakan janin yang pertama kali itu dirasakan adalah pada saat usia kehamilan 18 sampai 20 minggu. Kemudian yang kedua ada multigravida. Nah, multigravida tadi seorang wanita yang sudah pernah melahirkan beberapa kali ya. Nah, pada ibu multigravida, gerakan janin pertama sekali dirasakan itu adalah pada usia kehamilan 16 sampai dengan 18 minggu. Oke, supaya lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal ya. Oke, nah di sini ada seorang perempuan 26 tahun datang ke BPM mengaku hamil anak pertama dan lupa tanggal haid terakhirnya. Ibu mengatakan sudah merasakan gerakan janin seminggu yang lalu. Berapakah usia kehamilan berdasarkan quickening tersebut? Gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu ya, tadi dibilang ibunya belum pernah melahirkan. Jadi ini masih hamil yang pertama, ibunya lupa haid terakhirnya. Nah, jadi bisa kita taruh G1 P0 A0. Gravida 1, para 0, abortus 0. Kemudian HPHT-nya lupa. Nah, tadi sudah kita sebutkan kalau ibu primigravida merasakan gerakan janin yang pertama itu pada saat usia kehamilan 18 sampai dengan 20 minggu. Nah, si ibunya kan sudah merasakan gerakan janinnya itu seminggu yang lalu. Nah, kalau seminggu yang lalu usia kehamilannya 18 sampai 20 minggu, berarti sekarang berapa? Oke, nah kalau seminggu lalu 18 sampai dengan 20 minggu, berarti sekarang usia kehamilannya adalah 19 sampai dengan 21 minggu. Oke, cukup mudah dipahami ya. Oke, kita taruh contoh soal satu lagi supaya lebih paham lagi. Ada contoh soal untuk primigravida dan ada untuk multi ya. Oke, yang kedua contohnya ini. Di sini disebutkan dalam kasusnya,
Seorang wanita 32 tahun datang ke BPM, mengaku pernah melahirkan sekali, keguguran sekali, dan ini adalah kehamilannya yang ketiga. Ibu lupa tanggal haid terakhir. Ibu juga mengatakan sudah merasakan gerakan janin 2 minggu yang lalu. Berapakah usia kehamilan berdasarkan quickening tersebut? Nah, berarti di sini G3 P1 A0 ya, karena si ibunya mengatakan dia sudah pernah melahirkan 1 kali, kemudian dia keguguran 1 kali. Berarti kita totalkan, ini adalah kehamilan yang ketiga. Kemudian hari pertama haid terakhirnya lupa. Nah, tadi sudah kita sebutkan juga untuk multigravida, gerakan janin yang pertama sekali itu dirasakan pada saat usia 16 sampai dengan 18 minggu. Nah, kalau 2 minggu yang lalu si ibu sudah merasakan gerakan janin, berarti 2 minggu yang lalu usia kehamilannya sudah 16 sampai dengan 18 minggu ya. Jadi sekarang berapa? Nah, kalau sudah 2 minggu yang lalu 16 sampai dengan 18 minggu, berarti kita tinggal tambahkan aja. Jadi sekarang usia kehamilannya adalah 18 sampai dengan 20 minggu. Nah, mudah kan? Oke, semoga sudah bisa dipahami ya teman-teman. Nah, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar ya, nanti aku bakalan balas. Segitu dulu, semoga teman-teman suka dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kalau teman-teman suka silahkan like, dan kalau merasa video ini bermanfaat juga buat orang lain, silahkan di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya dan menantikan video-video terbaru dari channel aku, silahkan ditekan tombol subscribe-nya dan bunyikan juga loncengnya supaya ketika aku upload video terbaru, teman-teman gak akan ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, segitu dulu. Tetap semangat, sehat selalu. Salam sejahtera buat kita semuanya. See you on my next video.